Dan kalau misalkan kita lihat memang ya ini adalah respon dari kekhawatiran ya, adanya kewaspadaan dari investor terkait pengumuman pengunduran diri dari Peri Warjio gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari Asia pun ternyata sebenarnya Asia tidak merah dan malah hijau gitu, dan bahkan beberapa indeks global pun hijau gitu. Dan sebenarnya dari global pun ada good news gitu kan, adanya push dari perang US Iran sendiri seperti itu, dan ini menyebabkan indeks Asia hijau, tetapi ternyata indeks kita merah karena memang Dan berikutnya pagi-pagi. langsung saja kita masuk ke segmen Market Lock. Di sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi 6.219,42 sebelum akhirnya kehilangan tenaga dan kembali melemah. Nilai transaksi tercatat 7,08 triliun rupiah dengan volume 16,07 miliar saham dalam 1,14 juta kali transaksi. 311 saham menguat, 332 saham melemah, dan 322 stagnan. Pelaku pasar menyoroti independensi Bank Sentral setelah Peri Warjio mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, di mana dengan Undang-Undang P2SK yang berlaku, pagar antara BI, pemerintah, dan DPR menjadi jauh lebih tipis. Pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur BI memunculkan sikap hati-hati di kalangan pelaku pasar. Investor untuk sementara memilih wait and see sambil menunggu arah kebijakan moneter di bawah kepemimpinan baru Bank Indonesia. Selanjutnya kita lihat seperti apa pergerakan mata uang Garuda saat ini. Kita lihat saat ini rupiah terdepresiasi 0,36% di Rp18.000 per 1 dolar AS. Kurs jual tersebut naik Rp58,29 dibandingkan nilai tukar pada hari Jumat, dan kurs beli dolar AS juga meningkat Rp57,71 dari 17.825,42 menjadi 17.883,13. Kurs jual merupakan nilai tukar yang digunakan ketika masyarakat membeli mata uang asing menggunakan rupiah, sementara kurs beli adalah nilai tukar yang digunakan saat masyarakat menjual mata uang asing untuk ditukarkan menjadi rupiah. Dan untuk membahasnya kami tersambung dengan Abdul Aziz Setio Wibowo, Equity Research Analyst Kiwom Sekuritas Indonesia. Ya Mas Aziz, kalau kita melihat pergerakan dari IHSG hari ini, apakah menurut Anda memang sentimen utamanya ini karena mundurnya Gubernur Bank Indonesia, atau ada sentimen lain dari global yang juga relatif cukup mempengaruhi pergerakan investor menjadi wait and see hari ini? Ya, kalau misalkan kita lihat ya Mbak Maria, pergerakan IHSG memang hari ini cenderung volatile dan kecenderungan lemah juga gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat memang sempat turun lumayan dalam gitu ya, hampir minus 0,6%-an gitu, dan akhirnya balik lagi ke 0,29%. Dan kalau misalkan kita lihat memang ya ini adalah respon dari kekhawatiran ya, adanya kewaspadaan dari investor terkait pengumuman pengunduran diri dari Peri Warjio gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari Asia pun ternyata sebenarnya Asia tidak merah dan malah hijau gitu, dan bahkan beberapa indeks global pun hijau gitu. Dan sebenarnya dari global pun ada good news gitu kan, adanya push dari perang US Iran sendiri seperti itu, dan ini menyebabkan indeks Asia hijau, tetapi ternyata indeks kita merah karena memang pagi-pagi dari Bank Indonesia ada pengumuman bahwa Peri Warjio mengundurkan diri. Nah, ini menjadi pertanyaan dari para investor gitu ya, apakah emang adanya intervensi di dalam Bank Indonesia ini, dan tiba-tiba Peri Warjio mengundurkan diri seperti itu sih. Baik, seperti apa kekhawatiran terbesar investor dengan mundurnya Peri Warjio saat ini menurut Anda? Ya, kalau misalkan kita lihat memang saat ini kan pengunduran Peri Warjio sendiri sebenarnya menjadi titik pusat perhatian gitu ya. Dan ya kalau misalkan kita lihat saat ini kebijakan moneter pun saat ini juga sedang gencar-gencarnya untuk menjaga stabilisasi rupiah gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, nah respon rupiah sendiri ketika Peri Warjio ini diumumkan mengundurkan diri ternyata melemah rupiah kan, dan udah menyentuh level 18.000 sendiri gitu ya. Dan ya kalau misalkan kita perhatikan ya ini sangat penting gitu ya, karena memang Gubernur Bank Indonesia sendiri tiba-tiba mengundurkan diri kan ini akan menjadi tanda kutip atau tanda pertanyaan, walaupun secara undang-undang akan digantikan oleh senior deputinya yaitu Bu Destri gitu kan. Dan kalau misalkan kita lihat memang ya
pelaku pasar malah mempertanyakan bahwa bagaimana apakah ini ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang P2SK gitu kan, yang mana DPR dan Presiden pun ya pagarnya semakin tipis dan bisa mengatur dari sisi kebijakan moneter juga seperti itu. Walaupun ya secara undang-undang tetap Bank Indonesia tetap menjalankan tugasnya secara independen gitu kan. Tetapi ya ini menjadi pertanyaan publik juga, pertanyaan investor juga, siapa nanti yang akan digantikan, yang menggantikan Periwarjo jika memang Periwarjo digantikan ternyata dari ada keterkaitan kekeluargaan gitu dari para pejabat gitu ya. Nah ini bisa menjadi pemantik negatif untuk katalis berikutnya. Baik, apakah menurut Anda sentimen ini akan membawa IHSG ke jurang depresiasi selama sepekan? Ya, kalau untuk kejuaraan depresiasi sendiri kita perlu melihat ya pengganti dari Periwarjo ini siapa gitu ya. Apakah pengganti yang sementara ini akan terus menggantikan Pak Peri gitu atau ada kandidat-kandidat baru. Kalau misalkan memang ada kandidat-kandidat baru ini kita perlu background check juga ya seperti apa kandidat-kandidat baru ini gitu ya. Apakah memang dia spesialis di kebijakan moneter gitu ya. Karena kan saat ini yang menjadi fokus perhatian adalah stabilisasi rupiah gitu ya. Dan kalau misalkan memang Gubernur BI nantinya yang baru itu tidak memiliki kemampuan gitu ya untuk dalam mengelola kebijakan moneter dan stabilisasi rupiah gitu ya, ya ini akan menjadi katalis negatif ke depannya gitu. Nah ini perlu diperhatikan sih siapa calon yang akan menggantikan dari Pak Periwarjo sendiri. Baik, Mas Aziz, kita akan jeda sejenak untuk sama-sama melihat seperti apa penutupan perdagangan di sesi kedua awal pekan ini. Kita lihat IHSG ditutup negatif 0,17% melemah di 6.185,78, 307 emiten menguat, 341 melemah, 147 stagnan, kapitalisasi pasar di 10.874,02 triliun. Mas Aziz, kalau melihat pelemahan IHSG saat ini di 6.100-an, Anda lihat kalau besok masih akan melanjutkan pelemahan, di mana titik support dan juga resistennya? Ya kalau misalkan IHSG masih bisa lemah, ini ada potensi untuk dari IHSG itu ke level 6.079 ya, gitu ya, level 6.079 jika memang masih ada pelemahan dari pergerakan dari IHSG sendiri. Nah ini support terdekat yang saat ini memang bisa dituju jika memang ada pelemahan. Tapi kalau memang misalkan ya pelaku pasar sudah mulai ada kepastian atau ada berita-berita baik dari penggantinya Pak Periwarjo gitu ya, ya ini bisa menjadi titik balik gitu ya. Kalau kalau misalkan kita lihat memang ini juga dari candle-nya gitu ya, pelemahan ISG hari ini tidak begitu signifikan gitu ya, dan masih cukup terjaga gitu ya. Kalau misalkan memang mulai ada kepastian dan besok hijau, ya itu bisa menjadi titik rebound gitu. Tapi kalau misalkan belum ada kepastian, kemungkinan penurunan masih ada dan level support selanjutnya di 6.079. Baik, di tengah pelemahan ini, sektor-sektor apa yang menarik untuk dimanfaatkan buy on weakness? Ya kalau misalkan kita lihat dari buy on weakness ya sektor-sektor perbankan ini masih cukup menarik gitu ya, bahkan secara valuasi pun masih cukup murah ya kalau misalkan kita bicara perbankan. Bahkan kalau misalkan kita lihat kinerja banking gitu ya, secara bulanan net kinerjanya juga masih cukup solid gitu. Dan ya kita lihat ya beberapa hari kemarin gitu ya dan beberapa minggu kemarin gitu ya, ini pergerakan IHSG juga ada inflow juga dari asing gitu ya, walaupun tidak begitu besar, dan inflow-nya itu ke saham-saham perbankan seperti itu. Dan nextnya kalau misalkan memang IHSG bisa berhasil rebound atau bisa hijau kembali, ya sektor perbankan ini masih cukup menarik dilirik seperti itu. Di sisi lain juga ada saham-saham yang seperti saham-saham konglo atau saham-saham yang memang memiliki aksi korporasi seperti salah satunya ada BNDR ataupun ada TPIA seperti itu ya, yang mana kemarin juga TPIA juga berhasil menjadi pemenang kandidat tender untuk energi bersih gitu ya. Nah ini yang juga menarik diperhatikan seperti itu. Baik, sektor-sektor perbankan dan juga konglomerasi ini menjadi rekomendasi Anda. Terima kasih sekali lagi Mas Abdul Aziz Setio Wibowo sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Nusantara Business Hour. Saya Maria Aneka.